Tunggu bentar, Pak ya. Oke, silakan Pak. Kelihatan sudah Pak? Sudah, silakan. Kelihatan ya? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Ya, Pak. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Kepada ketua kelas, kami persilahkan memimpin doanya. Baik, Pak. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islam wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan adanya doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Al-Quran hadis pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Hadir semuanya pada hari ini ya? Ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir semuanya. Rajin-rajin. Memang rajin itu pangkal Pandai. Kalau malas pangkal Bodoh. Nah, makanya kalau sekolah itu haruslah rajin. Baiklah, hari ini kita belajar adalah Al-Quran dan hadis, berpedoman kepada Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, yaitu pertama menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Kedua, menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiganya lagi, menjelaskan kedudukan Al-Quran dan hadis dalam hukum Islam. Anak-anak yang berbahagia, lihat ini ada gambar seorang anak sedang apa itu? Seorang anak membaca Al-Quran. Pernahkah kamu membaca Al-Quran? Pernah, Pak. Berapa kali kamu membaca Al-Quran dalam sehari? 3 atau 4. Kadang-kadang sebulan sekali, Pak. Kadang sekali, kadang 2, Pak. Ya, alhamdulillah. Kayak sekali aja, Pak. Bagus itu. Yang penting ada. Kadang. Surah atau ayat apa yang kamu suka dan paling sering kamu baca? Mengapa membacanya? Surah Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah ya. Fatihah 5 kali sehari. Kan dibaca dalam sholat, Pak. Iya, bagus. Betul sekali itu. Pintar. Kita harus 17 selalu kali, membaca Al-Quran. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran? Nah, karena ada yang bisa jawab. Karena Al-Quran memang pedoman Islam. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, pengertian Al-Quran ada yang tahu? Ayo, anak-anak ada yang tahu? Baca, Pak. Bacaan. Bacaan. Ya. Ada yang lain lagi, Boh? Bagus itu. Yang lain lagi? Ayo. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Bagus, pintar. Ada lagi yang bisa menjelaskan?
Al-Quran itu secara bahasa? Nah, jadi pintar sudah anak-anak bisa menjawabnya. Jadi Al-Quran secara bahasa adalah kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Ada yang bisa kira-kira meneruskan daripada bacaan qara'a yaqra'u Qur'anan? Ayo. Ada? Qara'a yaqra'u Qur'anan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un. Qra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Pinter. Siapa namanya tuh? Ayo, siapa namanya? Kelas itu, Pak. Ketua kelas kita. Kelas kita, Pak. Juara 1 dia, Pak. Luar biasa, bagus. Itu dulu madrasahnya di mana itu? Pintar banget sih. Di Gontor, Pak. Sore dengan Pak Yai di sini, Pak. Oh, Pak Yai di situ. Oh, pintar. Alhamdulillah. Lalu Bapak tanya lagi, ada yang bisa kira-kira yang mentasrifkan baca qara'a menurun? Ada? Qara'a qara'u qara'as qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'tum qara'ti qara'tuma qara'tunna qara'tu qara'na. Pintar, luar biasa ini. Bapak beri nilai 100. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Itu luar biasa, ya. Jadi Al-Quran secara bahasa itu adalah yaitu bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu memang dibaca, bukan hanya dipajang di rumah saja dibaca. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Ayo. Apa? Ada yang bisa membacakan? Nampak separuh, Pak. Oh, Inna alaina ya, terus? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya? Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah. Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Luar biasa. Pinter. Bapak beri 100. Pinter. Luar biasa. Nah, itulah namanya Al-Quran secara bahasa ialah bacaan tadi, ya, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 tadi. Terusnya lagi, ada Al-Quran secara istilah. Al-Quran secara istilah, ada yang bisa menjelaskan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan Al-Quran secara istilah? Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Ya, bagus. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus. Yang lain lagi? Apa lagi? Disampaikan secara mutawatir. Iya, bagus. Pintar. Yang lain lagi? Terus lagi yang lain? Bagi yang membacanya. Ya, pintar. Dan membacanya ataupun yang mendengarkannya bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kita dengarkan saja sudah nilai ibadah. Yang membaca bernilai ibadah. Yang mendengarkan nilainya ibadah. Bahkan yang melihat tulisan Al-Quran itu pun sudah dinilai ibadah. Sekarang ada kira-kira yang ingin mempraktekkan membaca Al-Quran di depan kawan-kawannya. Terserah mau surah apa. Nah, mau surah apa pun, mau 30, mau surah An-Naba, mau surah Al-Ma'un, Al-Kafirun, terserah. Ada yang ingin membacakannya? Al-Fatihah, Pak. Ya, silahkan. Enak. Silahkan, Nak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Berkat dibacakannya tidak Al-Quran, jadi yang membaca dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Itulah Al-Quran secara istilah, yang membaca itu pun dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala. Pintar, terima kasih. Bagian-bagian daripada Al-Quran. Bagian-bagian daripada Al-Quran, anak-anakku, bagian-bagian ada Al-Quran itu apa saja? Surah, Pak. Bagian-bagian dari Al-Quran, apa saja? Surah. ayat, dan Jumlah surahnya, Pak. Ya, surahnya Surah, berjumlah. ayat, juz, Terus. Hiji. Terus jumlah. dan lagi. ruku. Iya, Ruku. terbagi menjadi 30 juz. Pintar Juz. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tanggal berapa tuh? 17 Ramadan. Ramadan. Ketika apa itu? Ketika Nabi sedang apa? Ketika Nabi sedang berusia berapa berhalwat. tahun? Berhalwat di gua Salawat di Hira. Gua Hira. 40 tahun. 41 tahun. Pintar. Alhamdulillah, luar biasa. Bagus. Pintar-pintar. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya lagi kita memasuki ada nama-nama lain daripada Al-Quran. Ya, rupanya Al-Quran itu banyak nama-nama lainnya. Antaranya ada nama-nama Al-Quran itu, yaitu Al-Burhan. Ada yang tahu apa arti Al-Burhan? Bukti. Ya, Bu. Penunjuk kebenaran. Bukti. Bukti, Pintar, Pak. bukti yang menunjukkan kebenaran. Kebenaran. Itu adalah nama Al-Burhan daripada Al-Quran. Ada kira-kira yang tahu dalilnya? Nama Al-Quran Al-Burhan itu. Nah, dalilnya yaitu, kalau tidak ada Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa ansalna ilaikum nuran mubina. Surah berapa itu? Surah An-Nisa ayat 174. Ya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Setelah nama Al-Burhan ada lagi nama lain, itu apalagi ada yang tahu namanya? Alkitab. Alkitab yang artinya Kitab suci. Kitab kitab suci. suci Allah. Itu kitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ada yang tahu dalilnya? Kitab. Ayo, dalilnya apa tuh? Surat Dalilnya Al-Baqarah ayat 2. Iya, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus lagi, selain Alkitab, nama lain Al-Quran apa? Al-Furqan. Yang artinya Pembeda. pembeda yang hak dan yang batil. Iya. Terus itu ada dalil-dalilnya. Apa dalilnya Al-Burhan tadi? Dalilnya Al-Furqan ialah Surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia.
Setelah itu ada lagi nama lain Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? Ada yang tahu? Zikr. Az-zikra. Iya, az-zikra. Arti az-zikra? Mengingat. Mengingat. Bagus, betul sekali. Dalilnya dalam Al-Quran yaitu surah Al-Hijr ayat 9. Ada yang bisa membacakannya? Membacakannya? Ya, kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagus, itu sesungguhnya. Bentar, bacakan artinya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya Al-Quran. Ada lagi nama lain daripada Al-Quran, yaitu At-Tanzil. Ada yang tahu At-Tanzil? Yang diturunkan. Ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tahu dalil At-Tanzil apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Alhamdulillah, bagus sekali. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Luar biasa. Anak-anakku yang seterusnya lagi fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran, apa fungsi Al-Quran? Yaitu pertama sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Dalilnya, zalikal kitab hudal lil muttaqin. Ya. Terus lagi fungsi Al-Quran apa? Fungsi Al-Quran As-Sifa. Sebagai penawar. Fungsi Al-Quran sebagai penawar bagi segala penyakit atau disebut dengan asyifa. Iya. Terus lagi fungsi Al-Quran apa lagi? Kabar gembira dan peringatan. Ya, sebagai kabar gembira dan peringatan. Luar biasa, pintar. Terus lagi fungsi Al-Quran apa? Apalagi fungsi Al-Quran selain itu? Sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Iya, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat, Terus Zabur. Bagus sekali. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi siapa, Nana? Di Musa. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Kalau Zabur turun kepada Nabi siapa? Daud. Daud alaihi salam. Terima kasih anak-anak yang berbahagia pada pagi hari ini. Seterusnya apa lagi fungsi Al-Quran itu? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, pembeda antara hak yang batil. Nyata, yang salah nyata, yang benar juga nyata. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, beda antara hak yang dan yang batil. Terus apa fungsi Al-Quran itu, anak-anak? Apa yang Penerang, hidayah, tunjuk sebagai hidayah. penerang atau hidayah. Makanya kalau orang sering membaca Al-Quran, insya Allah dia mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sering membaca Al-Quran sehingga hatinya menjadi terang. Jadi maksudnya hati jadi terang itu mudah menerima nasihat. Kedudukan Al-Quran. Nah, kedudukan Al-Quran apa? Yaitu sebagai Sumber hukum hukum. utama. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama. Terus lagi, kedudukan Al-Quran? Risalah ilahiyah. Risalah ilahiyah untuk umat manusia. Seterusnya lagi, apa kedudukan Al-Quran? Mukjizat terbesar dan sumber kekuatan. Sebagai mukjizat terbesar dan sumber kekuatan. Jadi mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, siswa-siswi yang berbahagia. Nah, dari penjelasan tadi tentang masalah pembelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran berpedoman kepada Al-Quran
Kegiatan siswa pada hari ini, Bapak beri tugas, buatlah kelompok yang terdiri nanti 3 kelompok. Lakukanlah hal berikut. Ya, anak-anakku yang berbahagia, yaitu bacalah kembali materi seputar Al-Quran, diskusikan permasalahan berikut. Terus lagi, Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan nama-nama lain dari Al-Quran yang telah kamu ketahui. Kedua, tugasnya ialah mengapa kita harus mengamalkan Al-Quran serta menjadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Terusnya lagi, jelaskan contoh perilaku yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tugas Bapak yang Bapak berikan kepada kalian untuk dikerjakan berkelompok, terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, anak-anakku silahkan mengerjakan tugasnya, tugas berkelompok tadi. Ya, Pak. Ya. Sekarang Bapak sambil menunggu kalian mengerjakan tugas berkelompok tadi. Karena sudah habis waktu, sudah habis ya. Nah, karena sudah selesai mengerjakan kelompok, ada kerja antara kelompok kalian itu yang ingin mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya tadi. Ada? Ayo. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian mengerjakan tugas berkelompok tadi, adakah yang ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Ya, Pak. Ya. Baik. Terima kasih kelompok kami tadi setelah kita bersama mengadakan kerjasama dan berdiskusi tentang seputar pedoman pada Al-Quran. Dan di situ kami juga menemui bahwa nama-nama lain Al-Quran ada juga Al-Dzikr yang artinya pengingat, kemudian Al-Burhan yang artinya adalah bukti bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas. Ada lagi Asy-Syifa sebagai obat kita, dan mengapa kita harus mengamalkan Al-Quran serta menjadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalam Al-Quran itu adalah merupakan sumber pokok acuan kita dalam melangkah dalam kehidupan kita, sehingga dengan kita mengacu kepada Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah itu, barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Bagus sekali. Bila aplaus pertanyaan kepada kelompok A. Ada lagi yang ingin mempresentasikan? Kalau sudah tidak ada, Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, Bapak kasih tugas per individu. Minggu depan nanti kita belajar, maka Bapak kasih tugas, bacalah referensi dari buku maupun internet, kemudian kemukakanlah pengertian hadis. Insya Allah minggu depan kita belajar tadi membahas tentang masalah hadis. Kiranya pelajaran kita pada hari ini cukup dan Bapak sampai di sini dulu. Nah, sebelum Bapak menutup, kepada ketua kelas, silakan untuk dulu memimpin doa. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik Pak, mari teman-teman kita tutup pembelajaran ini dengan membaca surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesailah pelajaran kita pada hari ini.
Baiklah, terlebih dulu mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada para adik-adik sekalian, anak-anakku, siswa yang berbahagia, Bapak mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.